negara Korea Selatan bisa bangkit berdiri sampai hari ini karena ekonomi kerakyatan yang terorganisir dengan sistem. Dari China, Tiongkok bisa bangkit sampai hari ini, mereka juga dari ekonomi kerakyatan. Tapi dengan catatan masyarakat mereka tidak malas dan masyarakat mereka taat kepada hukum. Nah kalau di kita, jangankan hukum Tuhan aja kita nggak takut. Kita disumpah tuh pakai kitab suci, tapi besok kita korupsi. Inilah kenapa saya ngambil Mas Wiko, karena selama ini duit unta. Kalau jelas, iya. Duit apa? Ya bolak-balik yang kita sampaikan adalah kos terbesar di dalam budidaya di pakan investasi. Jadi kemarin saya bagi entok juga nggak ngendok gitu ya. Nah makanya saya gini Pak, saya bukan orang banyak uang, tapi kalau misalnya beli entok 1.000, 2.000 masih bisa. Beli sapi mungkin 200 masih bisa, beli kambing 500 masih bisa. Nah problem utama saya mengumpulkan teman-teman ini ya untuk membahas tentang pangan, solusi bagaimana ketika mereka ini punya entok yang bisa memanfaatkan, karena kos terbesar di sini. Makanya saya berpikir untuk membangun manfaat, apa sih yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menanam odol atau melakukan apa? Nah, ini yang perlu kita lakukan sebuah action, karena di sini sudah darurat pakan ternak. Saya menyebutnya darurat pakan ternak. Kenapa? Kita ini di sini hampir semua petani itu mengalami kerugian. Pelihara sapi yang rugi, pelihara kambing yang rugi, pelihara entok yang rugi. Tapi mereka ini tidak ada hiburan. Jadi akhirnya memelihara sapi hanya sekedar status sosial. Padahal itu nggak ketemu. Saya pastikan nggak ketemu lah. Kalau kita ingin makan itu sehari itu 20.000 dalam waktu 1 tahun, itu sudah berapa uang yang dikeluarkan dan berapa hasilnya? Rugi semua. Kalau kalkulasi pasti rugi. Tapi mereka ingin mengangkat status sosial supaya tidak disebut orang pemalas. betul. Itu padahal rugi. Nah begitu juga melihara entok dan lain sebagainya. Makanya saya mengundang jenengan untuk membuat formulasi pakan agar ke depannya kita punya ketahanan pakan, sehingga bisa loh. Nyatanya di tempat lain ada peternak kaya, ada orang melihara entok bisa pergi haji. Nah kenapa dia lupa berangkat bertahan? Ini fakta itu lapangannya begitu gitu. Gitu kalau di kampung saya itu kurang manajemen. Maksudnya kurang tingkat populasinya, terus penanganannya yang ditangkap. Kalau saya, terus kalau jumlah besar, maksudnya kita main itu kita harus betul-betul sama PT-PT, contoh kayak Java, kayak Jemas. Nah itu kalau kita mau bergabung dengan itu, kita harus punya besar. Jadi kalau peternak dengan jumlah 1.000 ke sini, ya kita harus berbagi. 1.000 ke sini, 1.000 ke sini. Ya nggak ada laku. Itu, bedanya itu. Nah, jadi kita diskusi kita nanti ini belum pada kumpul adalah bagaimana darurat pangan di sini bisa segera diatasi dalam kondisi memanfaatkan lingkungan. Kalau awal malah petanya bingung. Kalau PRI kan orang ngerti apa-apa. Ayo santai dulu. Ilmu itu pengalaman. Ya, kalau pada intinya sih peternak untuk di pedesaan ada lembaga yang lebih besar itu biasanya kita kalau misal harus mutlak pakan yang sesungguhnya, artinya pakan pabrik itu kan kita mesti ya banyak gagalnya daripada bedanya. Yaitu untuk mensiasati pakan itu ada harapan alternatif. Budidaya apa? Ya, yang jelas ternak kecil dan ternak besar. Ternak kecil bisa kayak ayam, entok dan lain sebagainya. Ternak sedang dengan kambing, sapi yang basicnya adalah rumput, itu mungkin bisa sistem silase atau fermentasi ya. Sekarang Mas Oten yang dipelihara Mas Oten. Nah untuk
kalau kami di rumah sih ada kelompok lain ternak itu untuk ayam dan entok itu. Tapi sementara ini untuk pakannya kalau kita lihat kita pacu dengan fur dan kapul itu harganya luar biasa. Makanya kadang kita siasati dengan eceng gondok, dengan ya yang jual tetapi ya tetap aja efek di pertumbuhan badannya. Untuk cenderung kurang. Ayamnya apa? Varietas apa ayam? Varietas kalau ayamnya sih ayam kampung, cuma kita belum ayam aja. Kalau entoknya kadang masuknya di rabon. Itu daging ya? Iya, tentu juga daging kita dagingnya untuk jadi gini untuk menjaga pakannya itu bagaimana? Ya, jadi sekali lagi saya luruskan ini kita bercerita sama ya. Jadi yang namanya pakan alternatif itu sebenarnya enggak ada. Jadi pakan alternatif itu kan ibarat kita dalam perjalanan di situ ada sebuah kemacetan besar. Kita kan cari jalan alternatif. Artinya apa? Itu kan tidak setiap hari. Dan itu hanya momen-momen tertentu. Yang dinamakan alternatif itu bukan pokok. Jadi alternatif itu tambahan. Misalkan, misalkan dalam pagi kita kasih pakan konsentrat, sore kita kasih pakan konsentrat. Nah siangnya ini kita kasih camilan. Nah seperti silase kangkung, silase rumput, silase daun pepaya, silase daun singkong. Itu kita proses di sana. Kita ambil seratnya, kita ambil proteinnya, atau gizi-gizi yang memang di dalam konsentrat itu tidak ada. Tapi jangan lupa ada penambahan suplemen. Sehingga apa? Dari yang fungsinya itu untuk mengganti pakan pokok di siang hari, akhirnya diganti dengan pakan alternatif tersebut. Kasih nutrisinya, vitaminnya api, glukosanya harus ada, mineralnya harus ada. Nah begitu. Itu harus cepat. Jadi kalau mindset pakan alternatif itu kita hilangkan, itu hanya pakan tambahan, pengganti sesaat, bukan yang pokok. Kenapa, Pak? Sekarang itu kita tidak sadar bahwa semua populasi peternakan yang ada di Indonesia itu adalah rekayasa genetika dari pabrik. Satu contoh, kenapa ayam kampung DOC dari 0 sampai 1,5 bulan ketika kita tidak pakai pakan booster yang kecil itu starter ya, kenapa pertumbuhannya berkurang? Nah, karena di situ kebanyakan kita hanya kasih pakan limbah per rumah ataupun pakan yang bisa makanan limbah rumah tangga. Rekayasanya genetikanya sudah direkayasa, pakannya ya harus sesuai. Iya. Nah setelah terbentuk tubuhnya, dia tulangnya tinggi, panjang. Nah itulah nanti yang bisa kita isi dengan apa? Dengan serat, dengan karbohidrat. Kalau pakan di starter itu full protein, proteinnya tinggi. Nah itu kalau kita mau memang bikin, kita bikin bagaimana caranya? Kita belajar bekakul itu nutrisinya apa sih? CGM itu nutrisinya apa, jagung itu nutrisinya yang terkandung apa. Terus ada, jangan lupa kita ada protein hewani untuk unggas. Kita beli atau ini daerah laut, daerah pesisir. Kalau memang ada limbah-limbah ikan yang kering, itu kita pergunakan, kita giling, kita proses menjadi konsentrat dengan campuran kita. Itu poin biasanya itu yang ditinggalkan, padahal penentunya di protein hewani. Kalau ruminansia proteinnya nambah. Kalsium, kita bisa nggak bikin kalsium? Bisa. Kalsium itu ada dari cakang telur, ada juga dari tulang, misalkan tulang sapi atau tulang ayam. Itu kita giling, kita hammermill, kita haluskan, itu kalsium. Kalau orang luar negeri itu nggak produksi kalsium, bahan bakunya dari Indonesia, nanti dijual lagi di sini. Di sana cuma proses steam. Tulang-tulang yang ada di Indonesia ini tidak dipergunakan,
diekspor ke luar negeri, di sana digiring pakai hammermill menjadi tepung. Nah, di sana ada alat setting untuk memutihkan, untuk memancarkan warna-warna itu, diekspor lagi ke sini. Nah, itu tidak mencapai konsep hilirisasi. Sekarang kita berbicara transformasi, bagaimana caranya produk-produk kita dijual dalam bentuk siap saji. Sama halnya, nanti juga kita mau jualan entok, bagaimana caranya? Kita jual frozen. Bagaimana cara hilirisasi di dalam peternakan entok? Kita hilirisasi fesesnya, kita olah menjadi bubuk. Jangan kita jual kotorannya. Kalau jual kotorannya kan orang bilang itu kotoran, nggak mungkin saya mau beli. Padahal mereka butuh, karena wujudnya masih kotoran. Tapi kalau diolah beda cerita. Seperti Pak Ezi sampaikan, dia diolah mungkin dikasih warnanya biru biar kayak NPK. Itu yang kotoran tadi itu. Sehingga apa? Dari proses zero hilirisasi itu tadi, kalau memang tadi masih memakai pakan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan, ya kemarin kita 4 bulan baru bisa jual dengan penambahan dari zero itu tadi 3 bulan kita panen. Disitulah keberhasilan kita. Di Thailand Pak, di Thailand mereka hilirisasi, industrialisasi padi. Apakah mereka menjual padi? Apakah mereka menjual beras? Dan harga padi dan beras di sana berapa? Ini yang paling lucu. Kalau kita beli gabah ke Thailand, harganya 12.000 Pak. Tapi kalau kita beli beras, harganya 7.800. Karena mereka memakai konsep hilirisasi. Limbahnya itu lebih Limbah daripada proses gabah menjadi beras itu adalah limbah emas. Bekatul itu pakan nutrisi yang sangat luar biasa. Bukan feed aja untuk ternak, tetapi untuk manusia. Itu bisa dijadikan produk turunan, namanya minyak. Itu harganya luar biasa. Makanya mereka nggak pedulikan mereka itu apa beras apa limbah ini, karena kebanyakan di sana stoknya, sehingga dilempar ke Indonesia. Karena Indonesia butuh bantuan sosial. di sini masih bansos ini. Maka hadirnya Mas Widodo di sini adalah kita harus bisa menjadi hilir, menjadi zero. Artinya apa? Bagaimana seorang pria itu mengelola kotoran ayamnya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi bukan mengambil dari jualan ayam. Kalau jualan ayam bisa untuk makan ya selalu makan, tapi habis itu ayamnya semakin berkurang. Ini yang terjadi begitu. Jadi ini. Nah sementara di sini sekarang ini kotoran ini hampir tidak dinilai. Bahkan kemarin adik saya kan pelihara kambing, itu dia harus bayar itu untuk buang kotorannya sekarungnya 5.000. Karena di sini juga ada pemahaman Mas. Saya nggak tahu aliran siapa yang menerangkan jangan sekali-kali jual kotoran. Ada ini yang membuat konsep ini orang Yahudi. Takutnya kalau jual kotoran ini dosa besar. Sementara ada orang yang diuntungkan gara-gara bisnis kotoran itu. Karena kalau saya lihat diskusi hari ini dari tadi yang sangat menarik adalah ketika menjadikan zero, hilirisasi menjadikan zero, di mana ada cerita dari Mas Widodo bahwa kotoran yang diolah kambing 1.000 kambing, kotoran dari kambing 1.000 baik yang padat maupun cair ternyata bisa untuk gaji karyawan, bayar listrik, termasuk operasional. Nah sementara selama ini itu nggak pernah kita hitung. Nah, bahkan kita itu dari kemarin itu ini mau diapain ini? Makanya balik lagi ini dari pelaku-pelaku yang kumpul ini saat ini adalah kapan sih kita harus action gitu ya? Kapan kita harus action? Lama. Kita ini udah terlalu lapar, kita ini udah terlalu repot hidup kita. Tetapi orang sini kan kadang-kadang kalau kita bilang hubungan miskin, pada nggak terima. Dan faktanya memang begitu gitu. Faktanya memang begitu. Jadi fakta kemiskinan itu nyata.
Nah, tapi ketika kita sampaikan mereka miskin, kebanyakan marah dan lain-lain. Nah, maka saya hadirnya saya itu untuk bagaimana saya mengajak masyarakat ini untuk ayo, ya. Di sini yang saya datangkan itu ahli, ada orang memaham, kemudian ada orang program, kemudian ada orang pakar, kemudian ada pemodal, udah komplit. Sekarang hanya tinggal kita mau nggak. Nah, seperti misalnya Mas Daeng ini udah jelas dari kemarin yang izin saya minta kasbon, saya nggak kasih. Belum saya kasih tanam mana, tanamnya apa, itu nggak bisa. Jadi buat saya nggak percaya, karena saya harus mendatangkan ahlinya dulu. Jangan sampai nanti saya udah kasih modal, kita udah tanam pohon dan lain sebagainya, ternyata nggak sesuai. Begitu panen orang anggur lah mau kemana kan gitu. Jadi sekarang ini berarti ini langkah awal nih untuk ini. Saya kalau ketemu tidak ngasih pekerjaan ini Mas. Berarti pekerjaan kepada Mas Daeng. Jadi tanah yang sudah disewa segera dilakukan pembersihan. Nah, nanti saya minta rekomendasi dengan untuk beli bibit odot apa namanya super. Odot super itu berbeda. Itu yang nggak ada bulunya. Ya, ini punya punya. India Apanya? untuk Protein. pohon. Lebih tinggi pohonnya tinggi ya. Lebih kebun berarti ya. ya. Untuk panen dari panen yang pertama ke panen yang kedua. Panen pertama minimal 2 bulan sampai 3 bulan karena untuk penguatan akar. Tapi kalau panen kedua bisa 2 bulan atau 1,5 bulan bisa tergantung kebutuhan. Kalau panennya selalu 3 bulan berarti kita punya penghasilan lebih. Nah, kita bisa jual bibitnya karena itu sudah tua. Nah yang ini jauh untuk makan. Oh, paham. Ya. Oh, Kalau dari dengar itu, ya. kalau betul cepet sebulan 1,5 gitu, oke. Kalau saya yang udah saya pelajari itu kan di Pakcom. Nah, ada yang namanya Pakcom, yang sebelahnya namanya odot. Nah, yang odot dulu sekali panen, yang Pakcom 2 hari dengan tinggi yang sama. Nah, dengan punya nggak sekarang Pak Cong? Kalau besok saya mau survei lihat boleh. Pakcom Yang Berdiri tanah. yang berdiri punya temen yang mau saya minta Ada. Ada. Berdiri masih ada yang berdiri. maksudnya besok saya mau bilang sama Mas Wibowo pagi barangkali oh ternyata itu bagian dari Pak Cong Super kan kita nggak tahu. Oke. Jenisnya, kriteria. Kalau misalnya Robot tapi itu. ini kita tinggal gitu. Iya. Nah berarti nanti sawah itu akan dijual dengan menggunakan pupuk kandang. Ya. Dan menggunakan pupuk kandang. Nah ini yang namanya jadi proyek pertama nih Mas Ote, Mas Palme. Jadi ini menjadi proyek pertama Mas Khalid. Jadi kita akan bawa proyek pertama adalah penanaman odot. Jadi kan Atau untuk pacong. sementara kan untuk laku dari saya penyemprotan untuk membunuh gurma. Iya. Ini tadi baru saya berikan yang lahan yang 2 kotak. Ya, makanya bukan tapi kita akan kunjungan langsung kalau masih supaya kita bisa bergerak segera nanam. Nah kalau itu kita sudah nanam, maka kita akan berbicara tentang membuat silase dulu. Ya. Ya, Ya. nah, nanti kalau silase sudah jadi, langkah berikutnya baru membuat fit komplit ya. Antara silase kan atau hijauan dicampur dengan konsentrat untuk menjadi fit komplit. Nah kalau udah jadi fit komplit ada 2 nih, ada yang bentuk tepung, ada juga yang nanti dijadikan bentuk palet. Oh, Kalau sudah pakai palet, berarti misalnya ada harus berinvestasi mesin yang membuat palet. Kalau masih sebatas fit komplit kan kita bisa menggunakan tepung super sama mixer ya, sama tepung pengering menjadikan desa mempunyai PAD dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Nah, salah satunya adalah saya melihat utamanya di Desa Kaipo. Ini di pemakaman umum Desa Kaipo, di pinggir-pinggirannya ini banyak lahan-lahan yang masih kosong,
yang selama ini lebih banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput liar yang tidak tergarap. Padahal ini punya potensi bila diolah dengan baik akan menjadikan lahan penanaman rumput tanpa kita mengurangi tanaman sawah. Karena begini Mas Yudo, di sini setiap petani kalau saja merubah tanah pertaniannya ditanamin rumput cenderung komplain. Lah kok nyong nandur rumput nyong makan apa ya? Bahasa itu kan. Nah itu kayak gitu, sehingga sangat sulit. Jadi kalau saya berani nyewa tanah pun mereka kan berhitungnya tuh sangat luar biasa. Nah makanya saya mengundang salah satu tokoh masyarakat yaitu Mas Suwadi, perwakilan dari Pamong yang Desa Kekon yang saya sudah melihat ada potensi tanah yang saat ini tidak maksimal penggunaannya, itu sayapnya kuburan umum. Di dalam kuburan umum yang saya lihat di sana itu sudah ada berdiri pohon-pohon patrem yang ada ya di sana ya, yang saat ini juga tidak maksimal. Nah ini kalau misalnya kita olah tanah itu kita sewa menjadi sumber PAD desa, masyarakatnya kita berdayakan untuk pelihara pakcom. Harapan saya ketika muncul skala ekonomis, mereka akan semangat untuk menanam pakcom sehingga ketahanan pangan akan terjaga. Pak Mas Soha, Haji. Nah ini pedagang daging. Makanya kita komplit ini yang saya undang itu kami. Terus macam-macam orang. Nah ini coba saya mau bertanya dulu ke Pak Suwadi, maaf. Itu tanah mana kosong kalau kita sewa kepada desa mungkin kan kita lakukan? Kalau untuk sementara sih mungkin terjadi Pak, bisa ya. Jadi nanti karena gini Mas Suwadi, kalau saya memaksa atau meminta orang Kaiton menanam pakcom, saya pastikan olah. Saya pastikan olah. Tapi kalau kita olah, jadi ini kita memancing. Kalau nanti diolah ternyata menghasilkan, karakter orang kita ini kan nek wis ngerti hasilnya rebutan. Ini pelaku garam yang susah. Ini petani garam yang luar biasa. Punya pabriknya tapi mangkrak. Jadi kita ini kenapa? Kenapa seperti itu? Kita diajarin cara bikin garam, tapi tidak pernah diajarin cara jual garam. Nah ini kebetulan Mas Widodo ini, Wibowo ini adalah peracik menu. Kalau bahasa kerennya formulator. Sebetulnya di dalamnya membuat menu pakan ternak pasti ada unsur garam. Nah ada unsur garam untuk menu. Kan nanti bisa mungkin di jaringan Mas Widodo, Wibowo kita bisa masuk. Kita bisa masuk untuk belilah garamnya dia. Kasih ya. Aku sendiri sampai kadang-kadang bingung garam mau diapain. Garamnya bagus, garam kristal itu. Bagus sekali garamnya. Tapi kita ini kebingungan jualnya. Sampai petani itu bingung sendiri. Sebetulnya kita mau jualan garam atau enggak. Wes monggo tanggapannya, silakan. Meski di Kelantan juga ada di sebelah selatan pagar TNI. Bisa itu ada lahan sekitar ada 50 meter tapi tidak ada pohon cemara. Itu sepanjang itu nggak ada yang Selama jenengan wani anggur, kita anggur ini. kemudian sudah saya semprot kemarin. Oke, selama yang tidak wani anggur kita anggur. Saya semprot kemarin sudah ada ya sekitar 300. Itu tanah negara. Pas waktu itu malah ketemu sama Pak Juni. Oke ya. Jadi itu, clear ya. Jadi itu. Nah, besok pagi kita mulai membuat contoh silase. Besok pagi acaranya. Silase. Ya, besok pagi contoh bikin silase. Tempatnya di tempat Mas Tria. Benar. Nanti Mas Tria sama Mas Baeng berbicara yang menyiapkan materialnya ya. Nanti formulanya apa, perubahannya minta catatan, nanti tak transfer biayanya. Tuh. Nah, setelah itu terbentuk pertanian silase ini terbentuk, maka target berikutnya adalah jadi gini. Saya tidak takut nggak dono, artinya saya nggak takut membeli kambing.
Tadi kambing yang kita sepakati adalah kambing gembel. Ya. Cuma kambing gembel ini nanti kalian harus rajin nyukur. Yang di sini tuh nggak pernah cukur. Sekali. Hah? Sekali. Ya 3-4 bulan. Nah, 3-4 bulan sekali. Jadi nanti. Nah, ini yang belum ketemu ini yang bikin kandang bisa. Nah, ini undangan saya kepada pedagang sapi, kambing belum datang katanya. Belum. Berhasil ada, tapi yang gagal lebih banyak. Nah, ini harus kita evaluasi oleh pasar. Untungnya ini uang pribadi, artinya tidak ada pertanggungjawaban kepada negara. Kalau ini uang negara bisa dituntut saya korupsi. Ini uang pribadi, artinya nggak ada. Nah, sekarang yang jalan ini emping, ini fakta. Karena per hari kita sudah mengeluarkan produk upah harian sudah di atas 3 juta. Artinya ini sudah mulai mengangkat ekonomi. Dan saya tadi barusan ditelepon sama Pak Andre, owner dari Harvest Category, di mana dia membutuhkan emping 5 ton. Hari ini timnya udah besok. Pemiliknya. Oh iya. Iya, artinya kalau ini jalan, emping ini jalan. Saya pastikan insya Allah ini jalan. Nah, sekarang yang darurat lagi adalah industri pakan. Nah, permasalahan kita ini rugi. Kenapa ada yang pelihara kambing 2? Kenapa Parmen pelihara kambing 2? Karena ketakutan nggak bisa ngasih pakan. Ya. Hari ini kita kumpul adalah kita akan membangun pabrik pakan ternak. Ini, jadi harus kalian pahami. Hari ini kita kumpul, kita akan membangun pabrik pakan ternak untuk siapa? Minimalnya untuk kebutuhan internal peternakan kita sendiri. Nah, kalau kedepannya ternyata bisa dimanfaatkan punya nilai ekonomis dijual ke publik, ya alhamdulillah. Namun bila tidak, minimal kita ini beternak. Makanya saya mengatakan pertemuan beternak tanpa harus ngalir. Artinya apa? Sing nanti begitu pertemuan jadi kalau diret masuk ke pabrik, diproses menjadi silase atau menjadi feed komplit dalam bentuk tepung, comboran, nanti tinggal dikirim ke rumah-rumah. Mereka itu tidak perlu ngarit, tinggal menjadi comboran dan kita mengambil limbahnya. Jadi limbah cair maupun limbah padatnya kita ambil untuk kita olah kembali. Jadi nanti misalnya ya di tempat Mas Kotim, kalau yang clear ini di tempat Parung ini 100 semua tanahnya dia untuk 100 kambing itu. Kalau dia dikasih 100 kambing kan, dia suruh ngarit ya mungkin. Tapi kalau udah nyomborin kan mungkin bisa. Ya, nanti kita ambil. Nah itu ya secara umumnya. Terus membuat sekarang diskusi mau ada orang yang bisa memberikan solusi. Pak Haji, terima kasih supportnya. Juga saya dikasih kesempatan untuk berbagi, untuk sharing dengan kawan-kawan kita pertanian, peternakan dan perkebunan yang ada di sini, beberapa perwakilan dan ada generasi Gen Z yang sangat luar biasa yang peduli kepada peternakan. Nah, ini yang perlu kita support. Kalau anak-anak adik-adik kita yang ada di bawah kita sangat luar biasa spiritnya, apalagi kita yang sudah punya pengalaman. Ibarat kata kita makan garam itu lebih asing dari adik-adik kita, tapi dari spirit mereka itu menjadi support juga untuk kita selalu membangun pertanian dan peternakan. Untuk petaniku, peternakku, pekebunku, jangan pernah merasa sendiri. Kita semua selalu berkomunikasi untuk menjaga pangan Indonesia. Menjaga pangan adalah menjaga masa depan bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin bisa ada penambahan untuk besok materinya kita untuk bikin pakan ternak, pakan silase maupun konsentrat kita akan sudah setelah. Terima kasih, matur nuwun.